Sudah terdengar. Sudah ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan membahas satu fikih terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, ya. Amar ma'ruf nahi munkar, atau kalau dalam istilah di masa kekhilafahan dulu, ini bicara tentang hisbah atau satu proses saling mengingatkan, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, ya, disebabkan karena manusia-manusia yang mengisi zaman itu paham kalau tidak saling mengingatkan, innal insana lafi khusrin, manusia akan berada dalam kerugian. Kerugian yang nyata ketika kemunkaran tetap ada di depan kita, maka ruginya bukan cuma di dunia. Boleh jadi di dunia tidak terkena dampak, tapi di akhirat pasti terkena dampak. Nah, ini jadi satu hal yang membuat kita harus membahas fikih amar ma'ruf nahi munkar, karena memang kita tidak ingin dampak kerugiannya kita rasakan nanti kelak sesudah alam kematian, gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang hisbah ataupun amar ma'ruf nahi munkar, maka penting untuk mengetahui tata caranya ataupun sumber-sumber dalilnya, ya, agar tidak salah dalam mengerjakannya. Maka kalau kita lihat fikih amar ma'ruf nahi munkar, di sana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-Asr, ya, surat yang sering sekali kita baca. Bahkan kalau bicara tentang tawasau ataupun tausiyah, ya, tawasau itu saling, kita akan mengingat surat ini yang akan terus dibaca, ya, oleh setiap muslim. Wal asri, demi masa, demi waktu, demi asar, ya. Nah, kalau disebut demi waktu asar, menandakan semakin tua harus semakin peka, semakin sensitif untuk berbicara tentang tawasau bil haq, tawasau bis sabr, wa tawasau bil marhamah. Demi masa, demi asar, sungguh innal insana lafi khusrin, manusia akan berada dalam kerugian, illa, kecuali, illal ladzina amanu, kecuali orang tadi, manusia tadi beriman, wa amilus solihat, dan imannya diikuti dengan amal yang baik, amal yang soleh, wa tawasau bil haq, dan saling menasihati dalam kebenaran. Dan kebenaran yang dimaksud ini bukan like dislike ukuran kita, tapi baik buruknya ukuran Allah. Jadi pedomannya itu Al-Quran dan Sunnah. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati agar menetapi kesabaran. Artinya dalam rangka menyampaikan banyak juga yang tidak sabar, ya. Karena kadang-kadang kita ketika menyampaikan berharap hasil, padahal tidak dituntut hasil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya minta kita menyampaikan saja. Hasilnya urusan Allah. Kan buat manusia sering, ya, yang ada di benak kita, kalau kita begini harusnya begitu, gitu, ya. Jadi kalau saya sudah begini harusnya begitu. Jadi nggak ada itu yang kalau kebanyakan manusia nggak, ya udah saya mah disuruh menyampaikan aja, jarang. Kebanyakan pakai baper, terbawa perasaan ketika sudah menyampaikan, dia ingin lihat hasilnya. Kalau udah berobat seolah-olah harus sembuh. Kalau nggak sembuh, ini obatnya yang nggak bagus atau dokternya yang parah. Lupa bahwasanya perintah berobat itu karena diperintahkan untuk ikhtiar. Itu pun tidak boleh menahankan ikhtiar. Jadi sering sekali saya dengar banyak orang yang menggunakan satu slogan dalam hidupnya, hasil tidak mungkin mengkhianati usaha, ya. Itu bukan dari Islam. Ini bukan masalah khianat dan nggak berkhianat, ya. Kalau hasil itu bukan urusan kita, masalahnya nggak ada kaitannya sama ikhtiar sama sekali. Ya, jadi hasil itu tidak ada kaitannya dengan ikhtiar. Kita ikhtiarnya diperintahkan untuk totalitas maksimal, tapi hasil bukan urusan kita, hasil itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sehingga kerangkanya amar ma'ruf nahi munkar adalah berupaya untuk apa? Menyampaikan yang terbaik, karena kita lihat kemunkaran, ya. Jadi kemunkarannya juga harus pasti kalau itu munkar, nggak boleh kok kayaknya, ya, jangan pakai kayaknya. Kok kayaknya nggak sesuai, ya. Nggak sesuai dengan apa? Dengan hukum syariat atau dengan keinginan kita. Nah, kita kadang-kadang membuat penilaian itu bukan karena hukum syariatnya, tapi karena like dislike-nya kita pribadi. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi kalau kita mengatakan sesuai tidak sesuai, bukan sesuai tidak sesuai dengan keinginan kita,
tapi sesuai ataupun tidak dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Penting sekali untuk kita lihat ketika kita lihat fenomena kemunkaran, man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian melihat kemunkaran, fenomena kemunkaran, falyughayyirhu, maka rubahlah. Kalimat fa di sana menandakan segera, rubah, jangan tunda. Ya, tapi mungkin step by step yang penting untuk diperhatikan. Merubah itu instan atau merubah itu pakai proses. Tapi berubah, jangan tunda. Kalaupun kita mengatakan nggak bisa instan, betul, proses, tapi prosesnya jangan tunda. Falyughayyirhu, karena ada orang yang menunda, pada akhirnya terlambat. Contoh, ngelihat orang-orang mabuk-mabukan di satu tempat. Aduh, yang penting nggak ada anak kita, itu kan anak tetangga semua gitu ya. Mabuk-mabukan, nanti dah kapan-kapan sempat ketemu orang tuanya saya bilangin. Kapan-kapan, ternyata malam itu digerebek oleh polisi, kenapa? Karena ada yang satu overdosis dan meninggal. Ya hilang nyawa sudah, karena kita menunda. Segera, ya. Lihat fenomena kemunkaran, jangan sekali-kali tunda, segera beraksi saat itu juga, nggak usah pikirin hasilnya. Saya udah tuh segera, tapi mati juga. Emang bukan itu ya, bukan itu yang dituntut dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi segera tidaknya itu yang dituntut ya. Fa, karena kalimatnya fa bukan wa, ya jadinya memang kalimat fa dengan wa beda di dalam bahasa Arab. Kalau fa itu menandakan cepat, segera. Falyughayyirhu biyadihi. Segeralah rubah kalau lihat fenomena kemunkaran dengan tangan, dengan usaha, dengan upaya, dengan ikhtiar yang bentuknya fisik. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau nggak sanggup dengan fisik ya, dengan action, maka dengan lisan. Kata-kata actionnya bukan dengan aksi, actionnya bukan dengan tangan, ya bukan dengan upaya, tapi dengan kata-kata, nasihat maksudnya. Fa illam yastati' fa biqalbi. Tapi nggak bisa juga karena mungkin terancam. Ya pakai aksi terancam, pakai nasihat juga terancam, maka tetap tidak boleh ada persetujuan terhadap fenomena kemunkaran, tetap harus serubah dalam artian menolak. Ya, fabiqalbih, maka tolaklah dengan hati. Ya, wa innahu ad'aful iman. Ya, sesungguhnya menolak dengan hati adalah selama-lamanya keimanan. Ya, jadi iman paling lemah ketika kita mengingkari fenomena kemunkaran hanya sekedar tidak setuju, tapi nggak ada actionnya gitu ya, nggak ada nasihatnya. Jadi nggak boleh, paling tidak ada nasihat yang disampaikan. Ya, misalnya kita lihat satu fenomena kemunkaran, nggak bisa kita merubah dengan menahan orang tadi dari kemunkaran, tapi kita bisa menasihati. Kalau tidak secara direct, maka nasihatnya berputar, mungkin menasihati orang banyak di sosial media, yang tujuannya semoga sih itu, yang salah itu tuh denger gitu ya. Kalaupun nggak denger, tugas kita sudah selesai, sudah menyampaikan gitu ya ke khalayak ramai. Sehingga menyampaikan saja itu namanya tabligh. Wa ma 'alal rasuli illal balagul mubin. Tidaklah tugas seorang rasul kecuali balagul mubin, balag, tabligh ya. Balighu anni walau ayah, kata Rasulullah SAW, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Ya, jadinya balag, tabligh itu menyampaikan kebenaran. Tugas Rasul adalah menyampaikan kebenaran, apalagi kita. Kita tugasnya juga nyampein doang. Kalau lihat fenomena kemunkaran, sampaikan, ya, sampaikan itu salah, itu munkar, dalilnya ini, dalilnya itu, Al-Qur'annya begini, hadisnya begini, dalam sirah juga begitu. Nah, kasih penjelasan, sudah selesai. Sampai situ selesai. Balagul mubin, menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Makanya yang namanya dakwah itu mengajak, ya. Dakwah itu ajakan, undangan. Jadi kalau di negara-negara Timur Tengah kita sering dapat kartu undangan, itu ditulisnya dakwah, ya. Invitation card itu namanya dakwah, ya. Jadinya dakwah, kartu dakwah. Dakwah itu undangan, ya. Jadi kita juga kalau berdakwah ngajak doang, ngundang aja, ngajak orang sadar, ngundang orang ke jalan Allah. Yang diajak mau alhamdulillah, yang diajak nggak mau alhamdulillah. Udah selesai ngundang, disuruhnya kan ngundang gitu ya. Dan kebenaran dan kebaikan yang hakiki hanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebisa mungkin jauhi kata-kata menurut saya ya. Jadi yang saya pahami dari ayat suci Al-Quran yang ini, yang saya pahami dari hadis Rasul yang itu, yang saya pahami dari sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begini, begitu, itu boleh. Jadi bukan pakai pendapat pribadi kita nggak berhak berpendapat, ya. Kita ini hanya hamba Allah, kita ini hanya makhluk yang harusnya taat totalitas pada peraturan yang Allah buat, ya. Jadi seharusnya seperti itu. Oleh karena itu penting buat kita lihat lagi
Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk ya amar ma'ruf nahi munkar, tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr, wa tawassaw bil marhamah, maka mengajak orang mengenal Allah, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, berbuat ma'ruf, ya, berbuat yang ma'ruf, berbuat semua perkara yang baik dikerjakan dan meninggalkan semua yang munkar, amar ma'ruf nahi munkar, mencegah dari segala sesuatu yang munkar. Tugas menyampaikan yang hak bukan hanya khusus bagi para anbiya saja. Jadi disebutkan kalau Rasul, Nabi tugasnya menyampaikan. Maka ternyata bukan tugas mereka saja. Ya, jadi yang namanya para dai ini juga warasatul anbiya. Orang yang ngajak itu pewaris para nabi, yang ngajak ke jalan kebaikan. Semoga kita walaupun mungkin bukan gelar ya ustadz atau ustazah, tapi kita tidak mengajak ke jalan keburukan, tidak mengajak ke jalan kemunkaran, tapi tetap mengajak orang ke jalan kebaikan. Maka saat itu juga kita sudah mendapat gelar dai atau daiyah. Ya. Jadi setiap mukmin yang menyaksikan fenomena kemunkaran hukumnya wajib untuk mencegah ya dan juga mengingatkan yang lain. Dakwah atau mengundang, mengajak, menjadikan doa dikabulkan. Hilangnya kejahiliahan dan ditundanya azab. Jadi buat orang yang doanya kayaknya kok nggak dikabul-kabulkan. Nah, introspeksi diri. Sudahkah kita pernah mengajak orang ke jalan kebaikan? Sudahkah kita pernah mencegah orang dari jalan kemunkaran? Kalau belum, jangan-jangan itu salah satu sebab doa tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi surat Al-A'raf ayat 164 sampai 165. Ya, jadi memang banyak manusia-manusia di zaman jahiliyah dulu itu saling berkata ya. Jadi ada orang yang soleh diingetin sama yang nggak soleh. Lima ta'izuna qauman Allahumma muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Ngapain sih capek-capek ngingetin orang yang sebenarnya kalau Allah mau, Allah bisa mengadab orang-orang yang jahat itu. Serahkan aja sama Allah. Nah, ini orang-orang yang nggak mau repot, ya seperti itu. Orang-orang yang berpikir surga itu gratis, ya. Maaf, surga nggak gratis, ya. Wani piroh, karena bil amwal wal anfus, dengan harta dan jiwa ada harganya. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Mau masuk surga aja kita harus bayar. Bayar dengan harta dan jiwa, bukan cuma dengan nyawa. Nyawa itu bagian kecil dari jiwa. Ya, jadinya ingatlah ketika suatu umat di antara mereka mengatakan, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah bisa saja membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang pedih, yang keras. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ya, jadi katakan agar kami nanti kelak di hari kiamat punya alasan di hadapan Allah ketika sedang dihisab. Itu pertama. Kalau Allah tanya, kenapa kamu nggak ngingetin? Kok kamu bisa soleh, tapi sekampung sama orang nggak soleh? Bilang, kita udah mengajak, tapi mereka nolak. Nah, kan jadi ada alasan. Kalau kita nggak ngajak, kita kena juga diazab. Ya, jadinya la'allahum yattaqun. Boleh jadi juga ketika dikasih undangan atau ajakan, boleh jadi hatinya tergerak dan dia jadi orang yang bertakwa. Maka falamma nasu ma dzukiru bih, ketika mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, anjainal ladzina ya yanhauna anisu, maka yang kami selamatkan dari tempat tersebut hanya orang-orang yang melarang dari perbuatan munkar ataupun perbuatan jahat. Diselamatkan ada dua konotasinya, diselamatkan di akhirat atau diselamatkan di dunia dan di akhirat. Ada yang diselamatkan di akhirat, tapi di dunianya sama-sama kena azab. Sehingga bukannya dia kena azab, tapi sama-sama binasa. Dalam kejadian yang sama, yang jahat diazab, yang nggak jahat bisa jadi malah mendapatkan syahid dengan kejadian tadi. Contoh tsunami, ya, tsunami, banjir bandang, syuhada tsunami banyak. Tapi orang-orang yang diazab, ya, kalau syuhada itu syahid, kalau yang diazab, ya sangit gitu ya, orang-orang yang nggak soleh. Dalam satu kejadian punya dua makna, satu azab, satu ya anugerah, ya bisa jadi seperti itu, ya. Jadi yang kami selamatkan orang-orang yang pernah melarang dari perbuatan buruk, dan kami timpakan azab yang keras bagi orang yang zalim. Ya, dan juga yang fasik ya, karena bima kanu yafsukun, karena nggak mau mengerjakan perintah Allah, nggak mau meninggalkan larangannya. Ya, sehingga dari Anas bin Malik mengatakan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah sedikitnya ilmu dan merebaknya kebodohan, perzinahan secara terang-terangan di mana-mana tampak, jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki, artinya jumlah laki-laki lebih sedikit, sampai-sampai perbandingan antara perempuan dengan laki-laki itu 50-1. 50 wanita diurusin oleh satu orang laki-laki gitu ya. Karena apa? Banyaknya kaum pria yang wafat karena peperangan.
Ya, sekarang udah mulai nih ya, perang-perang banyak sekali. Banyaknya kaum pria yang wafat karena wabah. Kayak wabah Covid kemarin juga paling banyak kaum pria yang wafat gitu ya. Jadi nanti di akhir zaman merebak juga kezaliman di mana-mana dan kebodohan di mana-mana. Perzinahan dari kemarin-kemarin ini udah banyak banget ya, naudzubillah min dzalik. Apapun bentuk perzinahannya ya, naudzubillah kita dihadapkan kepada fenomena akhir zaman sekarang nih. Ya, jadi memang kita lagi di akhir zaman. Kalau kita dulu pernah mengatakan, aduh nyampe nggak ya umur kita ke akhir zaman, ternyata sampai, naudzubillah min dzalik. Ya, sampai dan ada kita di tengah-tengah yang kadang-kadang kita dapati di akhir zaman ini orang-orang yang soleh mungkin difitnah ya, tapi orang-orang yang salah mendapatkan kedudukan, posisi, dan yang salah merasa dirinya benar, yang soleh disalah-salahkan gitu ya. Na'udzubillah, ini perang opini. Jadi sekarang ini na'udzubillah karena kita ada di akhir zaman ya, maka jalan perjuangan dalam kehidupan ini juga mulai merambah kemana-mana ya. Jadi yang berjuang untuk kebenaran dipersalahkan, yang berjuang untuk kemaksiatan dianggap lumrah. Ya, jadi kita lihat surat At-Taubah ayat 71 72 di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan harus berpegang teguh dan hati-hati ya dengan kondisi akhir zaman. Maka sesungguhnya orang laki-laki dan perempuan yang beriman, innal mu'minina wal mu'minat ya, itu ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka harus jadi penolong antara satu dengan yang lain. Ya, ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan munkar, wa yuqimunas shalah. Mereka mendirikan salat, wa yu'tunaz zakah, mereka menunaikan zakat. Wa yuti'unallaha wa rasulah, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, dan mereka ini orang-orang yang diberi rahmat, ya, yang diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wa'adahumullah ya. Jadinya Allah menjanjikan orang-orang yang mukmin, laki-laki dan perempuan, apa yang dijanjikan Allah? Surga. Ya, jadi jannatu tajri min tahtihal anhar. Surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kekal mereka di dalamnya khalidina fiha. Dan juga tempat-tempat yang bagus, wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Tempat yang bagus di surga Aden ya. Jadi memang ini disebabkan karena Allah ridha. Dan keridhaan Allah lebih besar lagi, yaitu keberuntungan dan kesuksesan yang besar. Fauzul azim ya. Jadi kita baru disebut sukses kalau sudah lolos hisab dan masuk surga, baru sukses. Banyak sekali manusia mengatakan, iya ya dia sukses dunia, sayang ya, misalnya umurnya pendek karena dianggap semua kesuksesan itu di dunia. Sehingga kalau ada yang kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dibicarakan bukan sudah siap belum dia untuk modal hidup sesudah mati gitu ya. Untuk modal perjalanan panjang setelah alam kematian jarang. Yang dibicarakan justru apa yang dibawa ketika hidup, bukan dibawa ke alam kematian. Apa yang diperoleh, yang diraih ketika hidup. Sayang ya masih muda sudah meninggal, padahal dia belum jadi apa-apa gitu ya. Dia belum sukses, padahal kalau dia masuk surga udah sukses tuh ya. Cuman manusia seperti itu, kadang-kadang mengatakan sukses tidak sukses. Karena apa? Karena capaian-capaian dunia. Padahal Allah SWT sudah mengatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah orang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Karena kehidupan dunia cuman kenikmatan yang menipu, perhiasan yang menipu ya. Maka mengingat, mengajak, ya mengundang itu harus dengan penuh kasih sayang. Tidak hanya kepada yang lebih muda, yang lebih kecil, anak-anak, cucu, ya tetangga-tetangga muda, nggak cuman kepada mereka, tapi kepada yang tua juga begitu. Dengan penuh kasih sayang. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah ke jalan Allah dengan penuh kebijaksanaan dan contoh teladan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalau mau jidal, bersilat lidah, itu dengan cara terbaik. Karena kadang-kadang suka adu argumentasi. Mau nggak mau ketika ditantang adu argumentasi, misalnya tentang keberadaan Allah, mau nggak mau dijabanin, harus supaya apalagi di hadapan khalayak ramai, supaya khalayak ramai tidak teracuni dengan pemikiran orang yang tadi mengajak ya adu argumentasi untuk meyakinkan bahwasanya Tuhan tidak ada misalnya. Maka ketika kita adu argumentasi harus dengan cara yang santun, yang bijak, yang baik, yang lemah lembut. Padahal kita udah kesel kali ya. Ini orang kalau nggak beriman sendirian aja ya. Tapi kan mereka pun punya paham yang sama, yaitu mengajak. Karena mereka juga nggak mau di neraka sendirian ya. Jadi kalau kita harus lebih lagi dengan hikmah, mau'izah hasanah, bijaksana, contoh teladan yang baik,
Jidalnya juga begitu. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Karena Allah Subhanahu wa taala itu paling tahu, ya. Siapa yang melenceng dari jalannya tersesat, dan Allah juga paling tahu siapa yang mendapatkan hidayah ataupun petunjuk di jalannya. Wa in aqabatum fa'aqibu bimithli ma uqibatum bih. Wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Serulah manusia ke jalan Allah dengan hikmah dan contoh teladan yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik lagi. Sesungguhnya Rabbmu Allah paling mengetahui tentang siapa yang tersesat dan yang dapat hidayah di jalannya. Dan jika kamu memberikan balasan, namanya kita bersilat lidah, beda pendapat, gitu ya, adu argumentasi, kadang-kadang meruncing. Ketika sudah meruncing gimana? Maka sampai disebutkan oleh Allah, wa in aqabatum wa aqibu bimithli ma uqibatum bih. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balasannya itu harus sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Ini yang repot kan, kalau takaran itu bukan materi yang bisa ditimbang 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Kalau takarannya rasa itu relatif. Ya, makanya hati-hati. Aduh, keinjak sakit. Kita balas nginjak pasti lebih keras dari yang nggak sengaja. Ya, jadi memang apalagi kalau yang nginjak pakai sepatu kets. Kita balas nginjaknya pakai high heel, pasti lebih sakit gitu ya. Jadi hati-hati kalau dengan rasa. Nggak bisa distandarkan sama, ya. Jadinya beri balasan itu kalau mau kisos, standarnya harus sama. Wala in sabartum lahu wa khairul lis-sabirin. Ya, jadi lebih bagus kalau lebih bersabar. Ya, jadi kalau kamu memberikan balasan, maka balasan dengan balasan yang setimpal. Sama siksaan sakitnya dengan apa yang kamu rasakan. Tapi kalau kalian bersabar, sesungguhnya lebih baik pahala bagi orang yang bersabar, ya. Wasbir, maka sabarlah, karena udah tahu sabar itu lebih baik, maka bersabarlah. Wa ma sabruka illa billah. Diingatkan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabarlah wahai Muhammad, tiadalah kesabaran itu melainkan dengan pertolongan Allah. Rasul saja nggak sanggup sabar kalau dia sendirian. Makanya jangan sendirian. Berjalan menuju jalan Allah, menuju keridhaan itu nggak boleh sendirian, harus bersama-sama. Wala tahzan alaihim wala taku fi dhayqim mimma yamkurun. Kamu jangan sedih, ya, jangan bersempit hati, bersempit dada, ya, dengan kekufuran orang-orang kafir itu, ya. Biarkan saja, walaupun kamu teramat sangat ingin seluruh manusia masuk surga, tapi nggak bisa kalau semuanya, kata Allah. Karena di antara mereka ada yang tidak layak dimasukkan surga, ya. Wala taku fi dhayqim mimma yamkurun. Jangan sempit hati terhadap makar-makar yang ya mereka buat, yang terhadap tipu daya yang mereka ada-adakan, enggak usah sakit hati. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Karena Allah Subhanahu wa taala sungguhnya hanya berserta orang bertakwa dan orang-orang yang banyak berbuat kebaikan, ya. Jadi memang penting untuk disadari, kita sebagai seorang muslim mukmin itu baina khamsi syada'id, diapit oleh 5 musuh besar. Mukmin, orang beriman itu diapit 5 musuh besar. Ini semuanya akan begitu, ya. Diapit 5 musuh besar. Yang pertama, non muslim yang jahat, ya, aduun, musuh, ya. Dan terus ada lagi yang kedua, muslimun hasid. Orang muslim sama-sama muslim nih, tapi dengki. Musuh yang ketiga adalah syaitan, ya. Musuh keempat adalah al-amrod, penyakit. Musuh kelima hawa nafsu. Dari 5 musuh ini yang paling berat musuh yang mana? Yang musuhin kita non muslim atau muslim yang memusuhin kita karena kedengkiannya, atau setan atau penyakit atau hawa nafsu? Yang paling berat yang mana kira-kira? Ada yang tahu? Hawa nafsu, ya. Karena non muslim yang musuhin di luar diri kita. Muslim yang dengki musuhin kita di luar diri kita. Setan di luar diri kita. Penyakit dari luar diri kita. Hawa nafsu ada dalam diri kita. Ini yang paling berat, ya. Karena terkadang kita tidak bisa menguasai hawa nafsu kita sendiri. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang jahadu fina, bersungguh-sungguh dalam jalan ini, mencari keridhaan kami bersungguh-sungguh. Lanahdiyannahum subulana, karena dia sungguh-sungguh mencari jalan kebenaran, kami akan berikan hidayah tadi. Lanahdiyannahum subulana. Yang namanya hidayah yang kami miliki ini bebas mereka yang menempuhnya dengan berbagai cara. Ada yang dengan belajar, ya. Ada yang belajar duduk talaki, ada yang belajarnya cuma dengerin aja rekaman gitu, ya.
Ada yang macam-macam pokoknya namanya belajar. Ya, wa innallaha lama'al muhsinin. Intinya Allah SWT bersama dan beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Salah satu contohnya apa yang dialami oleh sebagian pengikut Nabi Musa alaihissalam. Ya, dalam surat Al-Maidah diabadikan Al-Maidah ayat 22. Mereka mengatakan, ya Musa, inna fiha qauman jabbarin. Ketika Allah SWT memerintahkan, ayo masuk lagi, masuk aja ke dalam kota itu, wahai Musa, bersama pengikutmu, kata Allah. Musa sampaikan, ayo kita berhenti di sini, kita masuk. Ini setelah lolos dari kejaran Fir'aun. Jadi setelah Fir'aun semuanya mandek di Laut Merah. Ya ternyata jalan tuh, jalan lagi panjang, capek, letih, tapi Nabi Musa karena diperintahkan Allah, maka meminta kaumnya untuk berhenti. Ya, ayo kita masuk ke sebuah negeri gitu ya. Negerinya tadi itu di mana? Ya, itu ternyata negerinya Palestina. Ya, jadi sampai disebutkan oleh kaumnya Nabi Musa, Bani Israel, inna fiha qauman jabbarin. Di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat, kejam katanya. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami nggak akan masuk sana wahai Musa sampai semua itu penduduk yang di dalam yang bengis itu keluar. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Dan kalau mereka sudah keluar kami baru masuk. Dalam ayat lain disebutkan idhab anta wa rabbuka faqatila. Yang pergi ke sana ke dalam negeri tadi kamu sama Tuhanmu aja. Berperanglah kalian berdua ya. Innaha huna qa'idun. Kami di sini duduk manis. Itu kan kelewatan ya kalau nggak mau disebut. Maaf ya, kurang ajar itu Bani Israel ya. Jadi diminta masuk ke dalam satu kota untuk menempati, tapi dia bilang, kami duduk di sini ya, engkau pergi aja sama Tuhanmu, perangi orang-orang yang duduk di dalamnya. Jadi banyak yang mengatakan memang yang namanya bangsa Palestina dari dulu itu diisi oleh orang-orang yang kuat, tegar, dan dia akan bertahan mempertahankan wilayahnya. Sampai sekarang kan, sampai sekarang orang Palestina nggak gentar menghadapi agresi, sampai sekarang. Dia stay di situ ya. Nggak bisa diusir. Jadi zaman dulu itu yang namanya Bani Israel takut, nggak mau masuk ke sana. Jadi kalau dia tidak mau masuk ke sana, bahkan memerintahkan Nabi Musa untuk masuk bersama Tuhan, bersama Allah, maka dia nggak bisa mengatakan Palestina itu the land of promises. Itu tanah yang dijanjikan Tuhan. Janjiin siapa yang janjiin buat dia? Karena mereka disuruh masuk nggak mau, akhirnya Allah mengatakan mereka terusir dari Palestina selamanya. Arba'ina sanah yatihuna fil ard. Ya, sampai disebutkan mereka akan muter-muter terus di luar, nggak punya wilayah, nggak punya negara. Kenyataannya sekarang siapapun juga di dunia ini kalau yang waras nggak mau nampung orang Israel, karena tahu mereka parasit ya, dan mereka jahat, cules ya. Maka penting buat kita pada akhirnya memahami sejarah kehidupan di dunia ini. Siapa yang tidak berusaha terus-menerus menguatkan keimanan dan harapan ya. Iman, harapan terus dikuatkan. Harapan kepada Allah dioptimiskan. Dalam perjuangan Islam ini dikhawatirkan kalau kita nggak kuat untuk menjaga asa, ya, dikhawatirkan akan mengalami fenomena yang dialami oleh sebagian pengikut Nabi Musa. Jadi cuman berharap dapat tempat tapi nggak mau usaha gitu ya. Berharap dijaga Allah, terus dikasih privilege tapi nggak ada ikhtiarnya ya. Jadi kisah ini disampaikan untuk menjadi renungan dan pelajaran, jangan sampai ada orang yang mau berjuang tapi alergi dengan tantangan dan kesulitan ya. Jadi ibarat kata saya sih mau suksesnya, tapi nggak mau prosesnya, nggak bisa ya. Kita nggak boleh pengen sukses, nggak pengen proses ya. Proses semua harus dikerjakan, itu yang melahirkan pahala. Masalah sukses atau tidak bukan urusan kita gitu ya. Jadi di sanalah inti dari tawakal yang tinggi ya dalam kehidupan ini. Nah, beragam tafsir diberikan tentang ayat ini. Fa'idha farogta fansob. Selesai satu kerjaan, maka berletih-letihlah dengan kerjaan yang lain. Banyak sekali mufassir mengatakan selesai satu amalan, maka ibadahlah. Dan ada yang mengatakan selesai mengerjakan ibadah wajib, maka kerjakanlah ibadah sunnah. Ini berbagai jenis penafsiran, semuanya nggak ada yang salah, benar. Fa'idha farogta fansob. Selesai satu kerjaan, fansob, berletih-letihlah lagi. Kenapa? Karena hidup ini adalah dinamis, hidup ini aktif. Al-barakah fil harakah. Keberkahan yang Allah berikan kalau kita mau gerak. Ya, ada orang-orang mungkin yang lumpuh mengatakan, saya geraknya gimana Ustaz, saya diberikan keterbatasan. Minimal kepala kita gerak, berpikir. Gimana caranya supaya walaupun saya terbatas, saya sholatnya tetap ya bisa mengerjakan sholat. Kemudian tetap berpikir gimana caranya ya, barangkali aja dalam kondisi yang terbatas ini, saya lebih peka untuk bisa melihat gejala-gejala alam gitu ya.
dan dengan kondisi yang terbatas bisa menggunakan kapasitas keilmuan yang dimiliki, misalnya apa, bercocok tanam ya. Itu luar biasa. Saya punya teman itu sampai mengatakan ada satu pohon yang nggak butuh perhatian kita, karena rata-rata namanya pohon itu butuh perhatian kita gitu ya. Tapi satu pohon yang nggak butuh perhatian kita, tapi dia memperhatikan, memberikan perhatiannya kepada kita. Ada yang tahu pohonnya pohon apa? Yang nggak perlu ditanam di tanah, di batu aja hidup gitu ya. Nyiramnya boleh 3 bulan sekali disiramnya gitu ya, tapi tetap hidup. Jadi tetap memberikan oksigen. Padahal kita tahu yang namanya pohon kalau malam mengeluarkan karbon dioksida. Tapi pohon ini tidak, mau pagi siang malam keluarnya oksigen. Pohon apa itu? Kaktus. Kaktus ya, mirip Sansevieria. Kalau di Indonesia kan lidah mertua ya. Kasihan banget ya, kayaknya mertua tuh lidahnya gimana gitu. Padahal banyak mertua-mertua solehah dan mertua-mertua yang soleh gitu ya. Jadi memang kita lihat, jadi banyak ada teman mengatakan ya udahlah, bertindaklah seperti Sansevieria gitu ya. Kenapa? Memberi tanpa berharap mendapatkan sesuatu. Jadi kita kadang-kadang melihara untuk orang-orang yang susah tidur, yang kena insomnia, itu disarankan di kamarnya ada Sansevieria. Jadi katanya mudah sekali tertidur karena dia mengeluarkan oksigen. Ya, luar biasa. Jadi kan semua pohon kita tahu mengeluarkan karbon dioksida kalau sudah malam, kecuali pohon itu ternyata. Makanya kadang-kadang suka aneh, ada orang yang nanam, tante saya sendiri nanam lidah mertua. Tapi kalau malam dipindahin ke dalam. Kita bilang bukannya kalau malam justru dikeluarin gitu ya. Ini pohonnya malah tadinya di luar, tapi kalau sudah sore gitu dia pindahkan ke dalam. Oh, ternyata beda pohon yang satu ini. Pertama, oksigen yang kita butuhkan. Kedua apa ya? Kenapa dipindahkan ke dalam? Karena kalau di luar dicuri maling, mahal. Jadi dipindahkan ke dalam gitu ya. Jadi memang betul-betul ya Allah, Allah yang Maha Kaya memberikan kita banyak sekali pelajaran dari alam semesta yang Allah ciptakan. Amar ma'ruf nahi munkar, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling mengingatkan gitu ya. Ternyata itu membawa keberuntungan yang besar. Karena kalau innal insana lafi khusrin, itu karena kita tidak peduli. Tidak peduli dengan lingkungan, biarin aja yang maksiat orang lain, ini bukan saya. Oh, hati-hati, di akhirat akan merugi kita ya. Sehingga terus mengingatkan juga untuk jangan pernah berhenti bergerak dalam kebaikan. Itu ingatkan teman-teman kita. Nggak ada istilah pensiun kecuali mati. Makanya kalau umat Islam nggak pernah resah gitu ya. Waktunya, umurnya mau berapa tahun pun. Kan suka ada sekarang orang-orang yang resah. Resah karena menghadapi masa pensiun gitu ya. Udah mulai ada tuh kajian-kajian pra-pensiun. Saya bingung kenapa resah, padahal kita kan belum mati. Ya, cuman berarti berhenti kerja di kantor, tapi kerjaan lain masih banyak numpuk di luar sana. Al-Quran masih berapa juz yang belum dihafal, hadis-hadis banyak yang belum dihafal. Ya, sedangkan juga banyak sekali hal yang bisa kita kerjakan untuk membawa kemanfaatan kita di akhirat nanti. Nggak ada kata nganggur sebenarnya, nggak ada tuh pensiun itu adalah nganggur. Salah, karena pensiun yang sebenarnya adalah mati. Ya. Jadi bila selesai mengerjakan satu pekerjaan, kerjakan lagi pekerjaan lain, yang jelas semuanya untuk menghindarkan kerugian di yaumil akhir kelak. Ibnu Abbas dan Dhahhak mengatakan, bila kamu telah selesai menunaikan salat, maka lanjutkan dengan doa. Artinya kita diperintah berletih-letih lagi ya. Dan Imam Al-Mujahid mengatakan, jika kamu telah selesai dari urusan duniamu, maka letihkan dirimu dengan amal akhirat. Asy-Sya'bi dan Az-Zuhri mengatakan, jika kamu telah selesai membaca tasyahud, maka berdoalah untuk dunia dan akhirat. Ini juga benar karena Rasulullah SAW mengatakan, selesai kita mengatakan fil alamina innaka hamidum majid, selesai baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, Allahumma inni a'udzubika ya min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil qabr wa min fitnatil masihid dajjal. Ya, jadinya memang kita minta perlindungan dari fitnah kubur, fitnah kehidupan kematian, fitnah dajjal. Imam Ahmad bahkan berkata, seorang mukmin baru bisa istirahat bila salah satu kakinya telah menginjak surga. Ini kata Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali. Adapun kata Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah, kekasih Rasulullah, mengatakan, kalau kaki saya yang satu di surga, di pintunya, yang lain masih ada di sirot, kalau kata orang Indonesia, titian rambut di belah 7 gitu ya. Padahal aslinya hadisnya titian yang lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang, menyakitkan menitinya. Ya, jadi kalau masih yang satu di sirot, yang satu di depan pintu surga, saya takut yang di sirot ini akan narik
yang sudah sampai pintu itu. Jadi akhirnya jatuh bersama ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ketakutan-ketakutan itu, kekhawatiran-kekhawatiran itu membuat mereka menjadi orang-orang yang aktif dan produktif gitu ya. Aktif, produktif, nggak kenal lelah. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Berharap kepada Allah untuk hasilnya, tapi totalitas untuk ikhtiarnya tanpa menuhankan ikhtiar. Karena hanya satu yang boleh dituhankan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak harus tuh kalau sudah begini harus begitu. Manjada wajada, bukan dari Islam lagi, sekali lagi prinsipnya. Banyak banget nih prinsip-prinsip yang dibilang dari Islam padahal bukan. Jadi kalau sudah letih pasti kamu berhasil. Enggak juga, tukang beca lebih letih ya dibanding orang yang duduk di belakang meja. Tapi hasilnya kadang lebih banyak orang yang duduk di belakang meja daripada tukang beca ya. Jadi memang tidak harus selalu seperti itu ya. Jadi penting buat kita untuk melihat betapa harapan terakhir dari upaya kita meluruskan satu fenomena kemunkaran, mengingatkan amar ma'ruf nahi munkar, tetap itu bukan urusan kita hasilnya. Wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Rabbmu engkau berharap. Rasulullah SAW itu sering sekali ya. Sampai ujungnya tuh wala'allaka baqi'un nafsak in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Surat Al-Kahfi sering kita baca ya. Rasul ini sampai ngenes kadang, aduh mereka nggak beriman. Aduh nyesek, sedih, perih, kata Allah, jangan begitu, salah. Karena tugas kamu cuma ngingetin, nyampein ya. Menyampaikan saja. Urusan akhir hasil itu urusan saya, kata Allah. Bukan wilayah kamu ya. Jadi kita nggak boleh capek akhirnya ya. Tadi juga ada yang nanya tuh, aduh Ustazah ini teman sekantor pacaran terus dari pagi sampai siang, kata pacaran terus, saya risih. Kalau saya ngingetin ntar saya dibilangnya iri karena saya nggak punya pacar. Jadi gimana cara ngingetinnya? Saya bilang ngingetin mas, ngingetin aja. Ngingetin sih sekedar nyampein doang, jangan, haram. La taqrabu zina, deket-deket aja nggak boleh, berduaan nggak boleh. Selesai. Masalah dia berubah atau nggak berubah bukan urusan kita. Tapi di hadapan Allah kalau kita tiba-tiba mati mendadak nih, tanya kamu kenapa nggak ngingetin? Nggak boleh alasannya, habis kalau saya ngingetin nanti saya dikira iri. Nggak boleh alasannya begitu. Artinya ingatkan saja ya. Ada orang yang memang begitu kan, dari pagi sampai sore berdua melulu. Udah kayak inian perangko sama amplop gitu ya. Tapi udah intinya kita mengingatkan. Hasilnya wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Allah kita berharap. Semoga Allah SWT menerima semua upaya kita, usaha kita, ikhtiar kita dalam cita-cita kita ya, mewujudkan satu negara dan satu kehidupan masyarakat yang baldatun thayyibatun warobun ghafur di akhir zaman ini, zaman fitnah ini yang kita nggak tahu apakah zaman ini akan menjadi lebih baik kita masih hidup atau kita yang sudah meninggal dulu gitu ya. Barulah kemudian Imam Mahdi turun, Nabi Isa turun, itu kan akan baik lagi. Walaupun setelah itu mereka diwafatkan dan makin jadi lebih buruk. Nah itulah keburukan yang akan berakhir dengan kiamat. Karena tidak ada seorang beriman pun yang akan merasakan kejadian kiamat. Oleh karena itu, kalau pengen doa-doa dikabulkan oleh Allah SWT, pengen doa diijabah, pengen rezeki lancar, ya pengen hidup nyaman, maka harus ada tawasau bil haq dan tawasau bis sabar. Kalau tidak, ini yang paling bahaya. Allah akan datangkan azab karena kita tidak peduli dengan lingkungan kita. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.